Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadal video. Kaifa halukum? Atamanna lakum bisihah jayidah fi hada durus. Naam. Qad sana'tu hadal video lidarsi fi hadal usbu' lianna dhuruf fil kharij la nasmahu lana li durusi aw li ta'allum fil madrasah. والآن سأبين في هذا الأسبوع سنتعلم عن الحروف الجر بالموضوع الصحة. نعم. وقبل سنتعلم هيا نبدأ درسنا اليوم بقراءة الفاتحة. والآن هيا نبدأ التعلم. الطلاب، قبل أن نتعلم عن الحروف الجر انظر إلى هذا الحوار. سأقرأ هذا الحوار، اسمع وانظر إلى الحوار. هذا الحوار بالموضوع في العسل شفاء. أمريض أنت؟ نعم، أشعر بالآلم شديد في بطني. هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول؟ لا، لم أسمع بها. مما اشتكى الصحابي؟ اشتكى من بطنه. وكيف عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمر أخاه أن يسقيه عسلا. وهل شفي؟ نعم، بعد أن سقاه 3 مرات. العسل؟ سبحان الله. نعم، العسل. وقال تعالى: فيه شفاء للناس. سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. توجد محالة لبيع العسل في السوق المركز. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. شفاك الله، جزاك الله خيرا. Nah, hal fi soal, hal عندكم soal? Meskipun tidak ada yang ditanyakan, tapi kita akan sedikit mengintip atau menilik beberapa kosakata yang menjadi kata kunci dari percakapan di atas. Kosakata ini tidak akan banyak. Mari kita mulai. Yang pertama ada at-tabib, artinya dokter. Kemudian amrad, yang artinya aku sakit. Yang ketiga yakni ada al-asal, yang berarti madu. Yang keempat ada as-suqul markaz, yakni yang berarti pasar induk. Nah, setelah kita membaca hiwar atau percakapan dan sedikit membahas tentang mufrodat atau kosakata yang menjadi kata kunci dari percakapan, sekarang kita akan belajar fokus utama kita pada hari ini, yakni hurufil jarri atau huruf jar. Nah, apa sih huruf jar itu? Hurufil jarri, yakni tajurru hadhil hurufil asma'il lati taliha. Bisa diartikan secara sederhana bahwa huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Majrur adalah tanda harokat kasroh untuk isim mufrad. Namun yang harus diingat di sini adalah huruf-huruf di sini diartikan dalam bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Nah, huruf-huruf dalam bahasa Arab diartikan menjadi jenis kata yang tidak sempurna maknanya kecuali disertai kata lain. Huruf-huruf apa saja itu? Mari kita belajar tentang huruf jar. Nah, di sini ada 7 macam huruf jar yang akan kita pelajari pada hari ini. Disimak ya, diingat-ingat. Yang pertama ada min, yang berarti dari. Yang kedua ada fi, yang berarti di dalam. Yang ketiga ada ila, yang berarti ke. Yang keempat ada ala, yang berarti di atas. Yang kelima ada an, yang berarti dari. Yang keenam ada bi, yang berarti dengan.
yang ketujuh atau yang terakhir, yakni li, yang berarti milik atau kepunyaan. Nah, ini adalah 7 huruf jar yang akan menjadi fokus utama atau yang akan kita pelajari hari ini. Huruf jar yang pertama yakni min. Di sini ada sebuah contoh kalimat. Tanawaltu minal asali. Saya mempunyai madu. Di sini ada sebuah kalimat lagi yang menjadi contoh. Kenapa saya tidak menggunakan contoh ini untuk penjelasan? Karena contoh ini adalah contoh yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Nanti kita akan bahas kenapa contoh ini saya tampilkan di sini. Nah, sedangkan contoh yang berada di sini adalah cara mudah kita untuk memahami bagaimana cara huruf jar ini bekerja, seperti itu. Di sini ada sebuah isim, yakni al-baitu yang berarti rumah. Nah, kita tambahkan salah satu huruf jar. Nah, sebelum itu, mari kita angan-angan, mari kita bayangkan bahwa min ini tidak akan berarti apa-apa kecuali tanpa ada kata selanjutnya. Ketika ada seseorang, entah itu teman, entah itu guru, entah itu orang tua, atau siapapun yang berkata kepada kalian, min. Kemudian kalian tahu apa itu artinya min. Min, dari. Apakah bisa difahami? Tentu tidak, karena ketika hanya dari apa, dari siapa, pasti kalian akan mengaitkan dengan hal-hal seperti itu, bukan? Nah, mari kita coba gandeng min ini dengan salah satu isim yang telah kita pilih, yakni al-baitu. Al-baitu, isim mufrad berharokat rofa atau doma atau marfu. Nah, ketika ditambahkan dengan min, harokat rofa ini otomatis akan menjadi harokat jar, majrur, berharokat kasroh. Nah, secara sederhana, cara kerja huruf jar bisa dikatakan seperti ini. Isim mufrad berharokat dhamma atau rofa otomatis akan menjadi berharokat kasroh atau jar atau majrur ketika dimasuki salah satu dari huruf-huruf jar. Kan? Dari al-baitu yang berharokat rofa, dia otomatis menjadi kasroh atau majrur ketika dimasuki salah satu huruf jar. Nah, kenapa di sini saya beri bintang 3? Ini bukan hanya sebuah hiasan ya. Maksud saya memberi bintang 3 di sini adalah karena pengertian ini sangat penting agar untuk pembelajaran ke depannya akan supaya lebih mudah seperti itu. Jadi tolong diingat kalimat ini. Mari kita beralih ke huruf jar selanjutnya. Yang selanjutnya yakni ada fi yang berarti di dalam, al-alamu fil batni. Oh, mohon maaf di sini ada kesalahan penulisan. Ini yang berarti rasa sakit di dalam perut. Nah, contoh sederhananya seperti ini atau pemahaman sederhananya di sini. Al-masjidu, sebuah isim mufrad yang berharokat rofa, otomatis menjadi berharokat kasroh ketika dia dimasuki oleh salah satu huruf jar, yakni fi. Ketika dia sendirian, dia akan berharokat rofa kan? Namun ketika digabungkan dengan fi, al-masjidu digabungkan dengan fi, maka dia otomatis berubah menjadi kasroh, seperti itu. Karena apa? Karena fi tidak akan bermakna jika dia tidak disandingkan dengan sebuah kata. Ketika fi berarti di dalam apa? Di dalam apa yang di dalam, seperti itu kan. Tapi ketika dia disandarkan dengan sebuah kata, entah itu masjid, entah itu apa, fil masjid, fil batni, fil baiti, atau kata lainnya, maka dia akan bermakna sesuatu, seperti itu.
Yang ketiga ada ila. Ila yang berarti ke. Contoh kalimatnya seperti ini. Dhahabtu ila tabibi. Yang berarti saya pergi ke dokter. Di sini ada ila dan sebuah isim mufrad yang berharokat rofa. Ketika pasar ini atau as-suku ditambahkan dengan salah satu dari huruf jar, maka dia otomatis berganti harokat menjadi harokat kasro. Ila yang berarti ke bermakna sesuatu ketika dia disandingkan dengan satu saja isim mufrad, dia sudah akan bermakna sesuatu. Ke pasar. Oh, ke pasar. Ya, seperti itu. Contoh sederhananya. Kemudian huruf jar yang selanjutnya yakni ala, yang berarti di atas. Al-asalu ala tawilati. Al-asalu, apakah masih ada yang ingat tadi apa artinya al-asalu? Tadi kita sudah belajar mufrodat. Al-asalu yang berarti madu, betul. Al-asalu ala tawilati. Al-asalu, madu berada di atas meja. Sama seperti huruf-huruf jar yang telah kita pelajari tadi, ketika dia dimasuki atau disandingkan dengan sebuah isim, maka isim tersebut otomatis menjadi harokat kasro. Huruf jar selanjutnya yakni an. Suqul asali ba'idun anil baiti. Pasar yang menjual madu itu jauh dari rumah. Nah, seperti ini contoh sederhananya atau contoh penggunaannya. Perhatikan perubahan harokatnya ya. An-nabiyu, dari an-nabiyu ketika dia ditambahkan dengan ani. Ani yakni salah satu dari huruf jar. Akan otomatis berubah dari rofa menjadi jar. Yang keenam ada bi. Asy'uru bi alami. Saya merasakan rasa sakit seperti itu. Nah, pemahaman sederhananya seperti ini. Al-qalamu adalah sebuah isim mufrad berharokat rofa. Ketika dia ditambahkan dengan salah satu dari huruf jar, harokat rofa ini akan otomatis berubah menjadi kasro, seperti itu. Sampai sini pasti kalian sudah paham ya bagaimana cara kerja huruf jar itu. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ada li. Hunaka sukun li bai'il asali. Ada sebuah pasar yang menjual madu. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ya, tidak jauh berbeda dari huruf-huruf jar yang telah kita pelajari tadi. Sebenarnya dari 1 sampai 7 contoh yang telah kita pelajari bersama tadi sama ya. Maksudnya penggunaannya itu sama, huruf jar ketika dia dimasuki sebuah isim, maka isim tersebut otomatis akan berharokat kasroh. Nah, kenapa saya memberikan kalian 7 contoh? Karena kita belajar 7 huruf jar yang berbeda. Saya harap kalian tidak akan bingung, tidak akan kesusahan ketika diminta untuk membuat satu kalimat dari salah satu huruf jar yang tadi telah kita pelajari. Maka dari itu saya membuat 7 contoh berbeda dalam penggunaan masing-masing huruf jar, seperti itu. Nah, setelah kita tadi membaca hiwar, mau belajar mufrodat, juga sudah belajar bersama-sama tentang pengertian dan cara penggunaan huruf jar. Sekarang kita akan mencoba seberapa paham dan seberapa ingat kita tentang apa yang telah kita pelajari tadi. Di sini saya punya
kuis sederhana, kuis ini sangat sederhana, tapi mungkin bisa digunakan untuk mengetes seberapa paham kita dan seberapa ingat kita tentang apa yang telah kita pelajari tadi. Hayya nabda. Nah, kuis ini sangat mudah sekali. Di sini kita diberi pilihan, ada 7 jenis huruf jar yang telah kita pelajari tadi tentu saja, dan sebuah kalimat rumpang. Nah, kira-kira dari ketujuh huruf jar ini, mana yang cocok diisikan kepada kalimat rumpang ini? Mari kita baca kalimatnya. Adhabu ilal amali nukto-nukto as-sayyarati. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adhabu yang berarti saya pergi, ila yang berarti ke, al-amali yang berarti bekerja, nukto-nukto, titik-titik, as-sayyarati yang berarti mobil. Kira-kira nih, dari ketujuh huruf jar ini, mana yang paling cocok untuk mengisi kerumpangan kalimat ini? Sebelum itu, coba kalian tulis poin yang kalian dapatkan selama kalian mengikuti kuis sederhana ini. Itu akan membantu kalian dan bisa menjadi tolak ukur seberapa ingat dan paham kalian tentang pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Ketika kalian mendapat skor lebih dari 3, maka kalian sudah setengah paham atau paham dengan apa yang telah kita pelajari tadi. Oke? Mari kita bersama-sama menjawab. B. Jika kalian memilih B dari ketujuh huruf jar yang ada di sini, maka kalian mendapat 1 skor. Nah, apakah B ini sudah benar jika dituliskan seperti ini? Tentu tidak. Nah, seperti ini ya cara penulisan ketika B digabung dengan suatu kata atau suatu isim. Seperti itu. Kuis yang nomor 2. Caranya sama. Di sini ada sebuah kalimat rumpang. Mari kita baca kalimat rumpangnya. Al-Madinatu ba'idatun nukto-nukto al-baiti. Al-Madinatu kota ba'idatun jauh nukto-nukto titik-titik al-baiti rumah. Kalimat ini tidak bermakna ya. Karena belum ada yang mengisi di kolom yang rumpang ini. Apakah min, apakah fi, ila, ala, an, bi, atau li? Ya, yang benar adalah min. Al-Madinatu ba'idatun min baiti. Kota itu jauh dari rumah. Apakah min benar jika dituliskan seperti ini? Apakah kalian bisa membaca jika dituliskan seperti ini? Tentu tidak. Mari kita lihat bagaimana cara menulis min ketika dia digabung dengan sebuah isim. Ya, beginilah caranya. Beginilah bagaimana min ketika dia disandingkan atau disandingkan dengan sebuah isim. Yang ketiga, adhabu nukto-nukto al-maktabatil an. Adhabu, saya pergi nukto-nukto al-maktabatil an. Saya pergi titik-titik perpustakaan sekarang. Kira-kira apa ya? Min, saya pergi dari perpus sekarang. Ya, bisa diartikan seperti itu, tapi mungkin ada huruf jar yang lebih pas untuk diartikan untuk dimasukkan ke dalam kerumpangan kalimat ini. Ya, itu adalah ila. Adhabu ilal maktabatil an. Saya pergi ke perpustakaan sekarang. Sampai di sini ada yang mendapat skor 0? Saya rasa tidak ya, karena kuis ini sangat mudah untuk diikuti. Nah, yang selanjutnya yakni
Hunaka sukun titik-titik nukta-nukta bai'il asali. Hunaka ada sebuah pasar titik-titik bai'il asali menjual madu. Maknanya kacau sekali. Kira-kira nih kalian pilih yang mana? Ayo. Jika kalian memilih li, dari ketujuh huruf-huruf jar yang ada di sini, maka kalian mendapat 1 poin lagi. Namun, apakah li benar jika ditulis seperti ini ketika dia digabungkan dengan sebuah isim? Tentu tidak. Kalau seperti ini sama saja, ini tidak akan bermakna sebuah kalimat. Kalimat ini tidak akan bermakna. Nah, namun ketika dia dituliskan seperti ini, maka ini akan menjadi sebuah kalimat. Hunaka sukun li bai'il asali. Ada sebuah pasar yang menjual atau untuk menjual madu. Seperti itu. Yang selanjutnya ada al-asalu. Ada yang ingat arti al-asalu? Ya, al-asalu berarti madu. Al-asalu nukta-nukta at-tawilah. At-tawilah. At-tawilah berarti meja. Al-asalu madu nukta-nukta meja. Biasanya kan madu berada di atas meja. Nah, dari ketujuh huruf jar di sini, kira-kira yang berarti di atas yang mana? Jeng 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 jeng. Ya, itu adalah ala. Ala berarti di atas. Ada yang mendapatkan skor kurang dari 2? Saya harap tidak ya. Nah, kemudian di sini ada lagi nih. Sukul asali ba'idun nukta-nukta al-baiti. Pasar madu ba'idun jauh al-baiti. Apakah kalimat ini ada artinya? Ada, tapi kurang sempurna. Seperti itu kan? Nah, mari kita pilih salah satu dari ketujuh huruf jar ini. Ya, itu adalah ani. Anil baiti. Sukul asali ba'idun anil baiti. Pasar yang menjual madu itu jauh dari rumah. Seperti itu. Ini adalah slide terakhir dari kuis yang kita mainkan hari ini. Kira-kira apa? Al-alamu nukta-nukta batni. Mohon maaf di sini ada kesalahan penulisan. Saya merasakan sakit perut. Sakit perut. Al-alamul batni. Ada sebuah kata yang kurang di sini. Kira-kira apa? Apa tadi yang belum kita masukkan? Ya, itu adalah fi. Al-alamu fil batni, rasa sakit itu ada di dalam perut, seperti itu. Ada yang mendapatkan skor sempurna dari kuis yang kita mainkan? Atau ada yang kurang dari 5? Atau mungkin ada yang belum mendapatkan skor sama sekali? Semoga tidak ya, karena kuis ini dan pembelajaran yang kita bahas tadi cukup mudah. Kita sampai di ujung pelajaran, di ujung pembelajaran. Kita sampai pada kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita simpulkan dari keseluruhan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi? Kita tadi sudah belajar hiwar, sudah membaca mufrodat, kemudian bersama-sama memahami tentang penjelasan dan penggunaan huruf jar. Kira-kira apa sih yang akan kalian dapatkan? Apa sih yang kalian simpulkan dari keseluruhan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi? Salah satunya yakni bahwa huruf jar yakni tajurru hadhil hurufil asma'il lati taliha, yakni huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur.
Jadi, ketika ada sebuah isim dan kemudian isim itu didahului oleh huruf jar, maka otomatis isim tersebut menjadi berharokat kasroh. Kesimpulan kedua yang dapat kita petik dari keseluruhan pembelajaran yakni tadi kita sudah belajar 7 macam huruf jar. Yang pertama ada min yang berarti dari, yang kedua yakni fi yang berarti di dalam, yang ketiga ila yang berarti ke, yang keempat ada ala yang berarti di atas, yang kelima ada an yang berarti dari, yang keenam ada bi yang berarti dengan, yang ketujuh dan yang terakhir yakni li yang berarti milik atau kepunyaan. Namun, sebelum saya akhiri, saya ada oleh-oleh untuk kalian. Saya ada sedikit oleh-oleh untuk kalian kerjakan di rumah selama rebahan ini, selama kalian belajar di rumah. Nah, tugasnya mudah kok. Al-wajibatil manziliyah, insya'il jumal, tahtawi ala hurufil jarri tahta unwanin sahih la takul an, khamsa jumalin. Buatlah kalimat yang mengandung huruf jar dengan tema kesehatan minimal 5 kalimat. Jadi, tadi apakah kalian masih ingat di depan bahwa saya bilang saya akan memberikan alasan kenapa saya memberikan sebuah kalimat contoh yang tidak saya jelaskan penggunaannya? Adalah untuk ini. Untuk contoh dari tugas ini. Jadi saya minta kalian membuat kalimat yang mengandung huruf jar dengan tema kesehatan minimal 5 kalimat. Tadi kita kan sudah belajar huruf jar, kemudian kita sudah membaca hiwar tentang kesehatan tadi. Nah, kalian bisa menggunakan kedua kombinasi tersebut, kedua bahan tersebut untuk mengerjakan tugas ini. Buatlah minimal 5 kalimat. Minimal 5 kalimat. Jika lebih dari 5 kalimat, maka itu akan sangat bagus. Tugas dikumpulkan sehari sebelum hari mata pelajaran bahasa Arab melalui Google Classroom. Kemarin kita sudah membuat kelas di Google Classroom ya, jadi kalian bisa mengumpulkan tugas di situ. Nah, selamat mengerjakan dengan santai dan bersemangat. Di sini ada warning. Tidak boleh mengambil kalimat dari buku, jadikan sebagai rujukan saja. Saya percaya kalian bisa mengerjakan tugas ini karena kalian semua adalah anak-anak hebat. Dan saya berpesan bahwa minggu depan kita akan belajar mengenai huruf athof. Jadi, saya mohon pelajari, fahami, kalau bisa dihafalkan tentang huruf jar yang telah kita pelajari di depan tadi, karena minggu depan kita akan berganti tema. Siapkan diri kalian untuk pembelajaran mengasyikkan minggu depan ya, oke? Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Hal indakum soal? Apakah kalian mempunyai pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Jika iya, maka silakan kirim pertanyaan kalian, bisa di grup obrolan kelas di aplikasi WhatsApp atau kolom stream Google Classroom. Insya Allah jika saya ada kesempatan, maka akan saya jawab. Seperti itu. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sesuatu di sini, bahwasannya video PPT yang telah kita gunakan untuk belajar tadi akan saya upload ke Google Classroom. Jadi, setiap dari kalian bisa mengaksesnya untuk digunakan sebagai rujukan dan bisa bermain kuis seperti yang sudah kita lakukan tadi, oke? Terima kasih.